kita melakukan menyisihkan ya waktu kita untuk mengkaji. Mudah-mudahan ikhtiar kita setiap hari dalam mencari ilmu yang bermanfaat ya, lalu kajian-kajian yang kita lakukan menjadi sebab kita sebagaimana yang disampaikan dalam ayat innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yakhsyallah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, itu orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semakin hari semakin takut ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita terima, mudah-mudahan semakin hari semakin melembutkan hati kita semua, mudah-mudahan semakin meluruskan pikiran kita ya untuk terus berpikir positif, untuk terus melakukan berbagai ketaatan. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan sesi yang sebelumnya ya, yaitu tentang ada 10 dosa yang bisa menjadikan laknat ya, al-bu'du an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan menghatamkan ya hari ini, dari kemarin baru 5 ya di sesi sebelumnya. Nah, ini ada dosa-dosa yang bisa mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas ya di sesi sebelumnya, yaitu diantaranya di sini bisa kita review sedikit ya, sedikit saja supaya utuh pemahamannya. Nah, dari mulai di sini yang pertama yaitu dosa yang mengundang laknat atau dijauhkan dari rahmat Allah adalah membunuh ya, membunuh. Nah, kemudian setelah membunuh ya, tentu saja di sini membunuhnya yang yaqtul mu'minan muta'ammidan gitu ya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ini akan mendapatkan laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang kedua minum khamar juga dengan segala aktivitas yang mendukungnya ya. Jadi ada 10 yang dilaknat oleh Allah ya, bahwa Rasulullah SAW melaknat 10 golongan ya, dari mulai yang memeras, yang meminta diperas, yang meminumnya, yang membawakannya, yang dibawakan, yang menuangkan, yang menjual gitu ya, yang membeli, yang dibelikan. Nah, itu yang kedua adalah khamar dengan segala aktivitasnya, itu akan mendapatkan laknat ya, laknat dari Allah, nauzubillah. Kemudian mencela para sahabat, bahwa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang memaki para sahabatku ya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Nah, kemudian juga sudah kita pelajari di sesi sebelumnya itu, di antara dosa yang keempat adalah niyahah ya, meratapi mayit gitu ya. La'anallah an-naihah ya, Rasulullah melaknat wanita yang meratapi mayit, wal mustami'ah, dan yang mendengarkannya. Bahwa niyahah ya, bahwa menangis sampai meratapi itu mengeraskan tangisan, menaburkan debu ke kepala, memukul-mukul wajah gitu ya, itu diantara niyahah. Itu kalau sedih, sebagaimana misalnya kita ya bersedih kemudian menitikan air mata, itu wajar, tetapi tidak berlarut-larut sebagaimana niyahah gitu ya. Nah, kemudian ada juga kemarin yang sudah dibahas itu belumnya baru 4. Nah, sekarang 6 lagi, mudah-mudahan beres hari ini ya. Yang dosa yang kelima yang bisa menimbulkan mengundang laknat dari Allah adalah riswah ya, suap atau sogok. Nah, di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi, baik pemberi suap, wal murtashi, dan penerima suap. Ini di Indonesia sangat banyak sekali ya praktik dari suap menyuap ini. Nah, bahwa suap atau sogok adalah sebetulnya ini tradisi yang mendarah daging di kalangan orang Yahudi ya sejak dulu gitu.
sampai sekarang, dan penyakit riswah ini menular kepada sebagian orang muslim. Nah, jadi menyogok dilarang dalam Islam ya, bahkan termasuk dosa besar karena dengan sogok ini bisa menimbulkan dampak negatif yang besar ya, baik bagi pribadi maupun masyarakat. Di antara dampaknya adalah dengan riswah itu mendapatkan laknat Allah, baik pemberi maupun penerima gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan hal itu ya, maka misalnya yang disuap dapat uang ya, nah itu kan uang haram, sehingga memakan harta haram itu ya, setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka akan dibakar oleh neraka. Nah, jangan sampai ya kita menerima suap atau melakukan suap, karena ketika kita makan hasilnya itu, maka daging yang tumbuh dari hasil harta haram itu akan dibakar di neraka. Kemudian juga tentu saja menzalimi orang lain, padahal kezaliman itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Dan hilangnya amanah ya dengan suap menyuap itu, sehingga yang mengurusi urusan adalah orang yang tidak kompeten, misalnya karena suap, misalnya mengangkat pegawai tidak kompeten misalnya, kemudian akhirnya tidak jujur dan menyebabkan kehancuran tentu saja ya. Idza dhiya'atil amanah famtadiris sa'ah, qila kaifa idha'atuha ya Rasulullah, qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Idza dhiya'atil amanah, apabila amanat disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya gitu ya. Qila kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan itu maksudnya wahai Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Beliau bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat atau tunggulah kehancurannya. Ini ya misalnya karena hasil sogok sehingga tidak kompeten, sehingga urusan itu hancur gitu ya, fantadirisah. Nah, bentuk-bentuk sogok ini banyak sekali ya, diantaranya dalam menegakkan hukum, misalnya si hakimnya disogok, misalnya harusnya di penjara sekian, maka disampaikan misalnya tidak bersalah misalnya atau apa gitu ya. Kemudian biasanya di sini di kita di Indonesia ya ada penerimaan pengangkatan calon pegawai misalnya, apalagi di CPNS misalnya atau di apapun gitu ya. Untuk bisa masuk itu harus ada sogok dulu, atau serangan pajar ya para calon anggota DPR ya, legislatif atau kepala negara ya, atau presiden ya, ketika kampanye. Nah, suka ada serangan pajar ya. Nah, hal itu diharamkan dalam agama dan terlaknat ya pelakunya. Jadi ada serangan pajar, dikasih misalnya berapa puluh ribu supaya bisa nyoblos misalnya. Nah, diantaranya itu juga ar-rashi wal murtashi. Project bisnis misalnya ya, supaya dapat lelang misalnya, biasanya ada nyogok dulu misalnya. Nah, di sini ada catatan, tidak termasuk suap yang diharamkan jika seorang melakukan suap untuk mendapatkan haknya yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara tersebut misalnya. Hal itu hukumnya haram bagi penerima, tapi bagi pemberi tidak haram. Misalnya dia tidak akan mendapatkan hak itu kecuali harus nyuap gitu ya. Maka di sini menurut para ulama bahwa hukumnya yang nerima mah haram, tetapi yang ngasihnya tidak haram gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini gitu ya, darurat gitu ya, bahwa misalnya untuk mendapatkan hak itu tidak bisa didapatkan haknya dia kecuali memang dengan suap itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini komite fatwa aja, penelitian keislaman Kerajaan Arab Saudi sudah memfatwakan bahwa haram memberi atau menerima hadiah dari calon yang akan ikut pemilihan legislatif. Ya, fatwanya nomor 7245 yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, sebagai ketua, yang bunyinya seperti ini dalam soalnya: apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat supaya memilihnya dalam pemilihan umum? Jawabannya, perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah, itu juga termasuk suap, dan hukumnya adalah haram. Ini menurut fatwa Lajnah Daimah. Nah, kalau ingin lebih rinci ya,
Lihat saja Jarimah Riswah ya oleh Dr. Abdullah At-Tariqi. Kemudian setelah riswah yang kelima ya, yang keenam itu dosa yang mengundang laknat itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akila riba. Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberikannya, wa katibahu, penulisnya, wa syahidaih, dan kedua saksinya, wa qala, dan beliau bersabda, hum fihi sawa, mereka semuanya sama dosanya. Jadi baik itu yang memakan riba, yang memberikan ribanya, menuliskannya, kedua saksinya, nah itu adalah hum fihi sawaun, mereka semuanya sama dalam dosanya. Jadi memang dosa riba itu ancamannya sangat berat ya, dan Allah akan memerangi pelaku ya, dan janji Allah akan menghancurkan gitu ya. Yamhaqullah ar-riba, Allah memusnahkan riba. Jadi riba itu secara bahasa, riba itu an-numu, bertambah ya, berkembang dan tinggi gitu ya. Sedangkan secara istilah syara, menurut Ali Al-Jurjani rahimahullah menyampaikan bahwa riba itu secara syar'i tambahan tanpa ada ganti yang disyaratkan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi tambahan ya, misalnya pinjam 100, tambahan tanpa ada ganti yang disyaratkan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagian lain menyampaikan bahwa riba itu adalah pokoknya akad untuk memberikan tambahan khusus tanpa diketahui persamaannya dalam timbangan syar'i. Nah, kemudian tidak ada perselisihan di kalangan umat muslim bahwa riba itu hukumnya haram ya, sekalipun mereka berselisih dalam merinci dan dalam patokannya gitu ya. Bahkan riba itu termasuk dosa besar berdasarkan ittifaq ulama. Nah, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali ada hikmah di dalamnya ya. Misalnya kenapa Allah mengharamkan babi, kenapa Allah mengharamkan riba, kenapa Allah mengharamkan berzina misalnya, karena itu ada kerusakan, ada bahaya. Nah, hikmahnya apa nih? Bahaya dan dampak negatif di balik larangan riba. Di antaranya Allah dan Rasul menyatakan perang nih terhadap pelaku riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkan ya, nah bahwa orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut ya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa ilam taf'alu gitu ya. Nah, maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak mau meninggalkan sisa riba, kata di sini Allah berfirman ya, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Jadi kan Allah dengan lembut dulu ya, hai orang beriman, bertakwalah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Tapi jika kamu betul-betul orang yang beriman ya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak mau meninggalkan sisa riba, nah ketahuilah gitu ya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, nauzubillah ya, bayangkan saja ya diperangi oleh Allah gitu ya. Wa intu betum, tapi jika kamu bertaubat ya dari mengambil riba itu, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu pokok hartamu, la tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yakin ya dengan peperangan Allah dan Rasulnya ya, nauzubillah, kita mudah-mudahan dijauhkan dari riba ini. Kemudian hikmah kenapa riba diharamkan, riba itu menyebabkan terhapusnya keberkahan rezeki kita ya, harta kita hilang berkahnya misalnya kalau nauzubillah kalau ada disisipi riba ya. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullah ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, jadi ketika tergambar ya dari riba adalah bertambahnya harta dan sedekahnya, isinya secara kasat mata kalau kita hitungan matematika manusia ya, bahwa riba itu bertambah harta, sedekah itu seperti mengurangi harta gitu ya. Maka Allah mengabarkan bahwa keberkahan yang diharapkan dari harta riba justru akan menghapusnya. Walaupun secara matematika manusia bertambah ya, sedangkan sedekah yang diberikan
kepada Allah justru akan menambah dan menyuburkan sebagai keberkahan dan keutamaan dari Allah. Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa segala sesuatu yang tidak untuk Allah maka keberkahannya terhapus, karena dialah Allah yang memberi keberkahan dan hanya Allah hanya dari Allah keberkahan itu datang. Jadi mudah-mudahan kita memperbanyak sedekah ya, supaya harta kita walaupun secara matematika itu terlihat berkurang gitu, tapi mengandung keberkahan yang luar biasa. Kemudian hikmahnya lagi, sebab mendapatkan laknat ya dengan riba itu. La'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, ya tadi bahwa Rasulullah melaknat baik pemakan riba, orang yang mewakilkan, penulisnya, saksinya, mereka semua sama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa lawan dari berkah itu laknat ya. Orang yang Allah laknat atau perbuatan yang Allah laknat merupakan sesuatu yang paling jauh dari keberkahan dan paling jauh dari kebaikan. Kemudian kenapa hikmah diharamkan riba? Juga ini sebab kehinaan dan kehancuran umat. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum, apabila kalian jual beli bil ainah ya, dengan sistem ainah." Nah, inah itu di sini ada penjelasannya. Jual beli ainah adalah menjual barang kepada orang lain dengan kredit ya. Ketika barang sudah diterima pembeli dan pembelajaran belum lunas, lalu dibeli kembali oleh penjual dengan harga tunai dan dengan harga yang lebih murah. Nah, juga hati-hati ya. Jadi ini sistem jual beli itu adalah menjual barang kepada orang lain ya, misalnya dengan kredit. Ketika barang sudah diterima pembeli dan pembayarannya belum lunas, lalu dibeli kembali oleh penjual dan dengan harga tunai dan dengan harga yang lebih murah. Nah, itu ya, itu diantaranya praktik dari ainah gitu ya. Nah, idza tabayatum bil inah, apabila kamu berjual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil buntut-buntut sapi ya, tenggelam dalam dunia, wa raditum bizar'i, waroditum, dan senang terhadap pertanian, wataraktum al jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan ya, zullan, kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian ya, zullan, kehinaan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini ya, jangan sampai kita terjebak pada riba ya. Sekarang itu di Indonesia itu ya, misalnya nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil ya, harus hati-hati. Yang mudah-mudahan yang ada syariahnya ya, akan kita sesuai dengan syariah. Kemudian riba itu sebab datangnya azab Allah. Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma zahara fi qaumir riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaba Allah azza wa jalla." Ma zahara, tidaklah tampak, fi qaumin, pada sebuah kaum, riba, perkara riba, wa zina, dan perzinahan, ahallu, telah menghalalkan ya. Artinya mereka telah menghalalkan bi anfusihim, dirinya, iqaballah, siksa Allah, bi anfusihim, atas diri mereka sendiri. Iqaballah azza wa jalla. Jadi pemakan riba, perzinahan, berarti mereka sudah menghalalkan dirinya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kenaikan harga barang. Jadi sini Syekh Fadl Ilahi rahimahullah menyampaikan bahwa dunia pada saat ini ya mengeluh mahalnya harga barang, karena tiada lain kembali undang-undang ribawi yang sekarang ya. Misalnya orang yang punya harta tidak rela jika keuntungan usahanya di sektor industri, pertanian, perdagangan, kecuali kalau untungnya bisa melebihi persentase bunga bank. Karena orang semacam ini jika hartanya dikembangkan untuk usaha lain, maka dia harus siap rugi ya. Tidak ada jalan lain kecuali harus meraup keuntungan melebihi persentase bunga. Nah, ini bagi yang punya harta ya. Adapun bagi pengusaha atau pedagang yang modal hutangnya dengan cara riba, maka kenaikan harga barang untuk otomasi tinggi ya, karena dia punya beban untuk melunasi ribanya. Kemudian sebab bertambahnya pengangguran juga ya. Dengan riba ini menyebabkan tersebarnya pengangguran. Kenapa? Karena orang yang punya harta akan lebih senang meminjamkan hartanya dengan riba ya, untuk mengembangkan usahanya. Maka semakin sempit peluang pekerjaan, pengangguran semakin banyak gitu ya.
Nah ini kemudian dengan riba itu sebab permusuhan dan lepasnya ikatan persaudaraan. Jadi sesungguhnya riba itu akan memunculkan permusuhan ya. Riba itu akan memunculkan kebencian antara seseorang ya. Nah, cukuplah orang yang berbuat riba akan menanamkan rasa dengki dan kebencian yang menafikan rasa saling cinta ya dan persaudaraan sebagai penguat larangan riba. Riba juga merampas harta seorang muslim yaitu dengan mengambil tambahan hartanya ya tanpa ada imbalan apapun. Membuat sengsara orang miskin juga ya ini dengan riba ini. Kemudian yang ketujuh, nah dosa yang mengundang laknat atau dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah mencuri. La'anallah as-sariqa, Allah melaknat pencuri, yasriqul baydah, ia mencuri telur, fatuqata ayadu, lalu dipotong tangannya, wa yasriqul habal, kemudian ia mencuri tali, fatuqata ayaduhu, lalu dipotong tangannya. Jadi la'anallah, Allah melaknat ya as-sariqa, pencuri, yasriqul baydah, ia mencuri telur, fatuqata yaduhu, lalu dipotong tangannya, wa yasrukul habal, kemudian mencuri tali, fatuqata yaduhu, lalu dipotong tangannya. Jadi mencuri itu mengambil harta orang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi mencuri itu termasuk dosa besar dan punya hukuman khusus ya. Di dunia itu potong tangan. Allah menyampaikan dalam firman-Nya di surah Al-Maidah, wasariqu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqah, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqata'u aydiyahuma, maka potonglah ya kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, nakalam minallah, dan siksa dan sebab siksaan dari Allah, wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijak. Nah, di sini bahwa ada hukuman potong tangan ya di dunia ini. Kalau mungkin di Indonesia tidak diberlakukan hukum Islam ya. Nah, kalau di negara yang dilakukan hukum Islam ya, kayak di Mekah Madinah kalau kita lagi umroh gitu ya. Nah, itu suka ada ya terlihat dipotong itu tinggal segini gini ya. Terlihat misalnya. Apalagi kalau kita ke beberapa kunjungan ya, terlihat mereka dipotongnya tinggal sekian gitu ya. Nauzubillah. Jadi Allah melarang mencuri dan memberikan hukuman yang keras, tegas dalam rangka menjaga hifdzul mal ya, menjaga harta manusia, menciptakan rasa aman karena banyak sekali pencurian yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Nah, bahwa syariat Islam itu ya yusrun ya, mudah dibangun untuk kemaslahatan dan menolak kemadharatan ya. Nah, bahwa bukti konkret Islam menjaga kemaslahatan itu sangat menjaga darurat al-khams gitu ya. Bahwa menurut Imam Asy-Syatibi, seluruh umat bahkan semua agama sepakat bahwa syariat itu diletakkan untuk menjaga 5 kebutuhan pokok. Hifdzuddin, untuk menjaga agama kita, hifdzun nafs ya, menjaga jiwa manusia, kemudian hifdzul mal ya, menjaga harta, hifdzul akli, menjaga akal ya, kemudian al-irdi ya, kehormatan gitu. Nah, jadi Islam itu pasti segala sesuatu melarang itu ada hikmahnya ya. Kenapa sampai laknat gitu ya, karena tahu sekali bahayanya. Nah, di sini juga disampaikan misalnya menjarah, merusak, anarkis, nggak boleh gitu ya. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Jadi memang dalam Islam itu sesungguhnya darah kalian gitu ya, di betul-betul harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram untuk saling mengganggu ya, baik mengganggu darah, harta, kehormatan, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini ya, di hari Arafah, fi syahrikum hadza ya, di bulan ini, fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu di negeri Makkah yang begitu suci gitu ya. Saking Rasulullah menginginkan umatnya tidak saling mengganggu, baik mengganggu darah ya, nyawa, harta, kehormatan gitu ya, maka beliau bersumpah ya seperti ini. Nah, kemudian yang ke-8 adalah menyerupai lawan jenis dalam hal yang menjadi ciri khas baginya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-mutasyabbihat, Allah melaknat perempuan yang al-mutasyabbihat minan nisa birijal,
perempuan yang menyerupai laki-laki. Wal mutasyabihina minarijal binisa, laki-laki menyerupai perempuan. Misalnya dalam masalah pakaian secara khusus ya, Abu Hurairah menyampaikan, la'anallahu ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah melaknat ya pria yang memakai pakaian wanita, dan sebaliknya wal mar'ah talbasu libsatar rajul, perempuan pakai pakaian pria gitu ya. Kan Islam sudah membedakan antara laki-laki dan perempuan, jangan sampai ingin merubah ya ciri khas yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi misalnya bagaimana perempuan masa kini ya, misalnya ada yang berbondong-bondong punya ciri khas, misalnya ya, baik itu dalam pakaian, gaya rambut, dipondokin misalnya, penampilan atau pekerjaan. Nah, di sini ada sebagian laki-laki yang justru keperempuanan ya, kayak yang di salon-salon misalnya, bahkan ada yang operasi ganti kelamin ya, sehingga terkadang tidak mampu membedakan misalnya mana laki-laki mana perempuan gitu ya. Dalam hal ini yang menjadi kekhasan misalnya dalam pakaian ya, misalnya kerudung ciri khas bagi perempuan, maka laki-laki haram menggunakan kerudung. Adapun dalam hal yang tidak menjadi ciri khas, maka tidak apa-apa, misalnya seperti sendal jepit yang sifatnya umum ya, baik laki-laki atau perempuan misalnya. Kemudian yang kesembilan, nah yang kesembilan itu menodongkan senjata kepada seorang saudara muslim gitu ya. Man asyara ila akhih, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya, bihadidatin, dengan besi, fa innal malaikah, maka sesungguhnya malaikat, tal'anuhu, melaknatnya, hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummi, sehingga dia meninggalkannya sekalipun saudara satu bapak dan sebapak dan seibu. Hadis ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti seorang muslim hukumnya haram, misalnya ngeprank gitu ya, haram gitu ya. Tidak boleh. Ini dalilnya yang tadi ya, man asyara ilahi bihadidatin fa innal malaikah tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Nah, jadi hadis tadi menunjukkan bahwa menakut-nakuti seorang muslim itu hukumnya haram ya, kayak ngeprank itu, dan termasuk dosa besar. La yahillu li muslim ay yurawwi'a musliman, tidak halal atau haram bagi muslim untuk menakut-nakuti saudara muslim lainnya. Maka jelas dalam Islam itu ya, berlepas diri dari aksi terorisme misalnya, bahkan mengharamkan secara nyata. Nah, jadi misalnya kalau mengisyaratkannya dengan senjata saja nggak boleh, maka bagaimana kiranya dengan aksi pengeboman gitu ya, peledakan gitu ya. Maka manusia harus betul-betul gitu ya menyadari semua ini. Di sini ya, karena patokan dosa besar adalah setiap dosa yang punya hukuman di dunia, misalnya membunuh kan ada kisosnya, berzina dilempari atau diasingkan, misalnya mencuri potong tangan, yang mendapatkan ancaman di akhirat ya, berupa azab, murka atau dilaknat pelakunya oleh Allah atau melalui lisan Rasulullah SAW. Nah, di sini ya tadi ada penjelasan keterangannya. Nah, tadi kembali lagi, tadi yang menakut-nakuti ya. Jadi larangan ini mencakup baik dalam keadaan serius ataupun bercanda ya. Nah, itu ngeprank itu kan bercanda. Nah, tetapi tetap dilarang gitu. Jangan sampai membuat panik ya saudara kita misalnya. Bahwa keamanan merupakan kenikmatan terbesar ya, dan kebutuhan primer untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Bahkan keamanan bagi manusia itu lebih penting daripada kebutuhan pangan gitu ya. Maka tidak halal atau haram bagi seseorang untuk mengusik keamanan yang sudah berjalan. Imam Al-Mawardi menyampaikan ada 6 faktor untuk menjadikan dunia menjadi aman dan tentram, yaitu agama, pemimpin yang kuat, keadilan yang menyebar, keamanan yang merata, kesuburan tanaman, dan semangat tinggi. Nah, kemudian alhamdulillah yang terakhir ya, udah jam 6:08. Nah, yang terakhir ini, hati-hati kita sebagai perempuan. Seorang istri yang menolak ajakan suami, idza da'a rajul, apabila suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian istrinya enggan ya, enggak mau, antaji'a ya, fabata ghadban, kemudian suaminya marah ya, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknat hatta tusbiha, sampai pagi. Nah, ini juga ya, misalnya dalam hadis yang lain, kana alladzi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, zat yang di langit yaitu Allah murka kepadanya ya, kepada istri, sampai suaminya ridho. Ketika seorang istri menolak ajakan suami ya, tanpa uzur, maka ini dosa besar, karena ia tidak taat kepada suami ya, padahal ketaatan itu adalah hal yang
wajib ya. Nah, di sini diantaranya la yasluhu li basyarin ayasjuda li basyar walau salaha li basyarin ayasjuda li basyar la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha minna ayadhami haqqi 'alaiha walladhi nafsi biyadi law kana min qadamihi ila mufriqi ra'sihi qurhatun tanjisu bil qayh wasadid thumma istaqbalathu falahasathu ma'addat haqqah, gitu ya, bahwa tidak pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya boleh ya bagi manusia untuk bersujud, maka aku akan perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya, gitu ya. Nah, ini demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya suami punya luka misalnya dari telapak kaki sampai puncak kepala yang mengalirkan nanah dan darah, kemudian istrinya datang dan menjilatnya, tetap saja ia belum menunaikan hak suaminya. Jadi di sini dari Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi untuk sebuah keperluan. Setelah selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, "Adzatu zauj anti?" Ya, apakah kamu punya suami? Qalat na'am, iya, aku punya suami. Qala fa kaifa anti lahu? Misalnya kemudian Rasul nanya gitu ya. Apakah bagaimana engkau memperlakukan suamimu, gitu ya. Kemudian ketika ditfakai fa antilahu, bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Qalat, kemudian perempuan itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajazu anhu, misalnya bahwa dia menjawab bahwa aku sudah berupaya untuk menghormati, aku sudah taat kepadanya, kecuali pada hal yang aku tidak mampu, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki, bahwa kata Rasul, perhatikan posisimu kepada suamimu karena sesungguhnya suami bisa menjadi surga dan nerakamu. Nah, jadi akibatnya fatal ya, misalnya ketika tidak dipenuhi, misalnya akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diantaranya kan di sini sudah kita pahami bersama ya, bahwa tujuan dari menikah itu ya masyarus sabab man istata'a alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa malam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu hikmahnya aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil fajri, ya, menjaga farji, wa malam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu dengan menikah ya maka saum, karena ini juga menjadi perisai. Nah, itulah 10 dosa besar yang mengundang laknat yang harus kita jauhi supaya kita bisa selamat di dunia pun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya untuk menghindari dari 10 dosa yang bisa mengundang laknat ya. Laknat itu adalah al-bu'adu an rahmatillah, ya, jauh dari rahmat Allah. Padahal kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya itu saja ya. Ada 10 dosa yang mengundang laknat sudah kita pelajari. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dijauhkan gitu ya dari dosa-dosa tersebut, dan mudah-mudahan kita semua mampu menghindarinya gitu ya, sekuat tenaga kita di zaman yang penuh fitnah, yang sulit sekali misalnya menghindari ya. Nah, hanya itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang berbagai macam-macam dosa. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan dosa, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah.